Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita mulai atau kita buka dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semangat ya anak-anak ustazah semuanya. Meskipun pada siang hari ini pelajaran kita adalah tareh atau bercerita, mendongeng begitu ya, tapi kalian semua tidak ada yang boleh tidur, oke? Meskipun suasananya enak banget ya buat tidur siang, begitu juga dengan ustazah, tapi di sini kita sama-sama semangat untuk belajar, begitu ya. Baiklah semuanya, silakan dibuka buku tarehnya. Pada bawa semua kan bukunya? Oke, good. Alhamdulillah hari ini pada bawa semuanya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pekan lalu, pada pekan ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Tapi ini peradaban Islam. Jadi sebelum ada Islam itu seperti apa sih dulunya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas pada 3 masa, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian yang kedua nanti kita akan membahas juga tentang kepemimpinan pada dinasti Umayyah, dan yang terakhir ada dinasti Umayyah, dan yang pasti kita akan juga membahas tentang kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, seperti itu. Baik, langsung dibuka aja halaman 50. Ya, semuanya dibuka. Bisa dilihat ya di situ sambil Bu Guru menjelaskan, sambil kalian juga memperhatikan buku mata pelajaran kalian. Oke, bagus. Jadi kata Arab itu berasal dari kata Semit. Arab pada masa lampau itu terbagi menjadi 2, yaitu Bizantium dan Sasania. Nah, gitu. Jadi orang Arab pada zaman dahulu itu tuh biasa disebut dengan kaum Quraisy. Kenapa? Karena mereka zaman dulu itu memperebutkan daerah wilayah kekuasaan. Daerah wilayah kekuasaan seperti apa, Bu? Daerah wilayah kekuasaan yang memiliki sumber kehidupan, entah itu air, entah itu gandum, makanan dan segala macamnya. Mereka memperebutkan hal tersebut, makanya disebut dengan kaum Quraisy, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke materi intinya. Yang pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa aja di sini Khalifah Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu nggak? Oke, yang di pojok silakan disebutkan siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu. Oke, masya Allah, beri tepuk tangan ya pada teman kita, pada Ilma yang duduk di belakang. Meskipun dia duduk di belakang, tapi dia cukup mendengarkan ustazah, cukup baik mendengarkan ustazah yang ada di depan. Benar apa yang disampaikan oleh Ilma tadi, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Khalifah Utsman bin Affan, seperti itu. Nah, yang pertama itu dari masa kejayaan Umar bin Khattab. Lah, Khalifah Umar bin Khattab ini beliaulah masa kepemimpinannya itu yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Nah, pada masa beliau ini sudah mencapai kejayaan yang cukup bagus ya, yaitu diantaranya itu beliau berhasil memerangi orang-orang yang murtad, kemudian beliau juga berhasil dalam
memerangi nabi-nabi palsu seperti itu. Jadi tidak hanya di zaman sekarang saja, tapi di zaman dahulu pun nabi-nabi palsu itu tuh juga menyebar luas ya di dunia seperti itu, sehingga banyak sekali yang mengaku aku adalah nabi, sedangkan pada zaman dahulu teknologi belum canggih seperti sekarang ya. Jadi mereka dengan sangat mudahnya untuk mempercayai orang lain seperti itu. Nah, kemudian selain orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu pada masa kejayaan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini juga sudah mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu. Cuman di sini belum tertulis secara jelas gitu, belum terkumpulkan informasinya itu secara jelas seperti itu. Dan yang paling penting pada masa kejayaan Abu Bakar Ash-Shiddiq ini adalah beliau sudah mampu merebut atau menguasai berbagai daerah wilayah untuk dakwah Islamnya beliau seperti itu. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini masa kepemimpinan yang kedua. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini mulailah pemikiran-pemikiran tentang garis kepemimpinan itu tuh mulai terbuka, yang pada awalnya pada sebelum Abu Bakar Ash-Shiddiq itu kepemimpinan harus dilanjutkan oleh garis keturunan. Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini garis kepemimpinan tidak lagi berdasarkan keturunan seperti itu. Ini adalah salah satu kejayaan yang dirasakan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa beliau ini Al-Quran yang tadinya sudah dikumpulkan informasinya oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan menuliskan, kalau zaman dulu kan tidak ada kertas ya anak-anak ya. Nah, jadi dia pada zaman dulu mereka menuliskannya itu di kulit binatang, kemudian ada juga yang menuliskannya di daun, ada juga yang menuliskannya di batu seperti itu. Karena apa? Kenapa mereka terburu-buru sekali untuk langsung mencetak gitu ya, kalau zaman sekarang bahasanya mencetak ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Karena pada masa Utsman bin Affan tersebut, para penghafal Al-Quran atau hafidh-hafidhoh pada zaman tersebut itu tuh satu persatu mulai berkurang karena terbunuh di medan perang, ada juga yang karena sakit. Nah, seperti itu. Makanya oleh karena itu Utsman bin Affan kembali untuk melanjutkan ide dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian pada masa terakhir yaitu adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa beliau ini sudah cukup berjaya, sudah cukup mudah begitu ya masa kepemimpinannya, sehingga hal-hal yang dapat beliau lakukan adalah melanjutkan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi bukan berarti di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak punya jasa apapun, gitu ya. Jadi meskipun beliau hanya melanjutkan masa-masa atau usaha-usaha oleh khalifah sebelumnya, itu juga berkembang dengan pesat seperti itu atas berkat jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mengerti pada masa Khalifah Rasyidin di sini ada yang belum paham, anak-anak semuanya? Ada pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja. Kalau belum paham, langsung tanya aja sama guru. Oke, sepertinya alhamdulillah udah pada paham ya kelas ini. Maka kita akan lanjutkan pada masa kepemimpinan yang kedua, yaitu pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Kalau pada masa kepemimpinan Bani Umayyah ini sebenarnya muncul itu dikarenakan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu berhenti. Nah, seperti itu. Makanya kenapa muncul adanya kepemimpinan Bani Umayyah tersebut seperti itu. Nah, masa kejayaan pada Bani Umayyah ini dulu dipimpin oleh
Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa pada masa Bani Umayyah mendapat kejayaan pada masa siapa? Benar sekali, yaitu pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Tolong diingat ya nama-nama yang tadi Beliau sebutkan dari masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Bisa aja ini nanti akan keluar di soal ketika kalian UAS atau UTS begitu ya. Selain keunggulan beliau dalam menggemari tokoh-tokoh sastra, beliau itu adalah tipe atau sosok yang sangat mengedepankan akal daripada emosi. Nah, ini adalah sosok pemimpin yang sangat kita harapkan atau yang sangat kita kagumi begitu ya. Jadi beliau tuh istilahnya sekarang bahasa kerennya tuh nggak gampang baper gitu ya, nggak gampang baper lagi. Misalnya disentil sedikit masalah apa, beliau lebih mengedepankan untuk akal, langsung mencari solusi, langsung memutuskan segala sesuatu itu dengan bijak. Itu adalah sosok dari Harun ar-Rasyid. Kemudian selain itu pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini, ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, kemudian ada ilmu astronomi yang sekarang pada masa sekarang, pada zaman sekarang itu sudah ada seperti itu ya. Itu mulai berkembang seperti itu karena keingintahuan beliau yang sangat besar sehingga beliau belajar banyak hal. Dan dari belajar banyak hal ini beliau menguasai juga banyak hal seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Beliau ada menguasai ilmu filsafat, kemudian menguasai ilmu astronomi, kemudian ilmu sains, ilmu matematika, ilmu sosial pun beliau juga menguasai. Begitu hebatnya beliau sehingga sampai sekarang ini ilmu-ilmu tersebut masih berkembang dengan pesat, justru malah semakin maju seperti itu. Selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang apa saja tadi, yang pertama masa kepemimpinan siapa? Ya benar. Yang pertama tadi setelah kita membahas masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kemudian kita juga membahas kepemimpinan pada masa Bani Umayyah. Sekarang atau yang terakhir kita akan membahas tentang masa kepemimpinan pada dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu nggak di sini pada masa dinasti Abbasiyah pemimpin siapa yang paling terkenal sehingga dapat menghasilkan kejayaan-kejayaan yang begitu besar pada zaman dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu siapa di sini? Wah, seperti tadi malam kalian gak baca buku ya, baru pagi ini ya buka bukunya. Oke, kalau kayak gitu kita di sini belajar bersama untuk mengetahui gimana sejarahnya seperti ya. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini, seorang pemimpin yang paling terkenal yang membawa kejayaan yang begitu wah seperti itu ya, itu adalah Harun ar-Rasyid. Diingat siapa? Harun ar-Rasyid. Nah, benar sekali. Jadi beliau itu adalah sosok yang sangat taat beragama. Kemudian beliau itu gak cuma taat dalam agama, tapi beliau juga seorang cendekiawan. Kemudian beliau itu juga sangat menyukai dengan sastra-sastra. Jadi jadi istilahnya pada dinasti Abbasiyah itu sudah mulai modern seperti itu ya. Sudah mengenal kemodernan sedikit demi sedikit. Kemudian selain beliau juga menyukai sastra, beliau itu tuh sangat-sangat menghormati tokoh-tokoh agama. Oke, kita udah selesai ya bahas 3 masa kepemimpinan pada hari ini. Sebenarnya masih ada lagi nanti setelah Bani Abbasiyah ini ada masa kepemimpinan Turki Utsmani. Kalian penasaran nggak kayak gimana ceritanya? Oh, penasaran ya. Tapi Ibu nggak menceritakan hari ini. Kenapa? Biar kalian semua penasaran, biar besok pada semangat seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita tahan dulu sampai 3 materi pada hari ini aja.
Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pekan depan biar kalian semakin penasaran sama ceritanya seperti itu. Buat sekarang Bu Guru mau kalian mengerjakan soal yang ada di halaman selanjutnya. Dibuka di halaman selanjutnya itu ada pilihan gandanya dan esai. Silakan itu diisi. Boleh berkelompok dengan temannya untuk saling diskusi begitu ya. Nanti kalau sudah selesai bagian esai itu atau bagian yang diskusi itu nanti per kelompok cukup satu anak saja yang mempresentasikan ke depan. Sedangkan nanti kelompok yang lainnya ngapain Bu Guru? Kelompok yang lainnya menyimak boleh dengan mengomentari, memberi kritik atau memberi saran seperti itu ya. Di sini kita harus saling menghormati pendapat satu sama lain karena di sini banyak kepala, banyak juga isinya, banyak juga idenya seperti itu. Jadi kita nggak boleh mengedepankan hanya pendapat kita saja seperti itu. Oke, silakan ketua kelas bisa dibagi kelompoknya. Oh iya, terima kasih. Fix ya, yang di belakang ya sebelah sini kelompok 1, nanti yang di belakang itu nanti diskusi kelompok 2, kemudian yang di kanan Bu Guru di sini nanti akan menjadi kelompok 3 seperti itu. Ibu Guru bagi hanya menjadi 3 kelompok saja. Oke, tugasnya apa Bu Guru? Tugasnya yang pertama yaitu kalian mencari apa saja sih kejayaan-kejayaan yang selain tadi Ibu Guru sampaikan. Jadi kalian nanti mencari kejayaan-kejayaan yang kelompok 1 pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian kelompok 2 pada masa Bani Umayyah, kelompok 3 pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masing-masing masa ini kalian harus mencari apa saja sih kejayaan yang diraih oleh para pemimpin ini selain yang tadi Bu Guru sebutkan. Boleh kalian cari referensi lain, boleh cari di perpustakaan, boleh kalian nanti mungkin searching di internet seperti itu nggak apa-apa, boleh, atau tanya ke orang tua bapak ibu guru kalian, itu juga nggak apa-apa. Tugasnya Bu Guru kasih waktu sampai pekan depan. Nanti pekan depan silakan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan seperti itu. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua apa? Membuat rangkuman. Loh, bedanya apa Bu Guru? Seperti itu ya. Benar. Nanti di rangkuman juga akan tertera poin-poin tentang apa saja masa-masa kejayaannya. Cuman kalau dalam rangkuman ini akan lebih banyak, lebih jelas lagi. Nah, di rangkuman ini terdiri dari mungkin tahun-tahunnya, kapan seperti itu, masa kejayaannya berapa tahun, dari tahun sekian sampai tahun sekian seperti itu. Jadi lebih banyak hal lagi. Hanya 2 poin ini tugasnya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, semuanya paham ya semuanya buat tugas pekan depan, pertemuan pekan depan. Oke, alhamdulillah karena waktunya juga sudah habis. Sepertinya pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan melafadzkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.